Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin ya, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring ya, mata pelajaran basis data kelas 11 RPL ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta Ketua kelas dari 11 RPL 2 ya, Muhsin untuk memimpin doa. Silakan Muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran dari rumah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan, berdoa dicukupkan. Ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu materinya mengenai kelompok perintah SQL ya, lanjutan dari materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Di awal dulu belajar mengenai hierarki basis data, kemudian materi kedua kita belajar sudah masuk ke ranah perancangan basis data yaitu di ERD ya, Entity Relationship Diagram. Materi Structure Query Language ini sudah masuk ke materi implementasi ya. Ya, sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam ya, lebih lanjut, kita simak dulu ya materi yang akan Bapak tayangkan melalui video ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak? Ya, sudah ada ya. Lihat. Ya, materinya kelompok perintah SQL. Kita lihat dulu video yang akan ditampilkan. Ya, kita lihat ya. Kelihatan kan ya ini ya? Kelihatan. Ya, materi kita hari ini mengenai SQL ya. Jadi kita lihat di sana kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ya. Kompetensi dasarnya ini ya, memahami kelompok perintah yang termasuk DDL, DML, dan DCL dalam basis data ya. Ini satu paket dengan KD keterampilan yang di bawahnya ya. Jadi setelah mempelajari kegiatan pembelajaran SQL di hari ini, ya diharapkan mampu mengelompokkan perintah SQL, menerapkan perintah-perintah SQL dalam basis data, kemudian memecah berbagai kebutuhan informasi dalam basis data ya. Peta konsep pembelajaran SQL yang ada ya. Kalau kita lihat SQL itu atau Structured Query Language, di sana ada beberapa pengelompokan ya. Yang pertama ada DDL ya. Yang kedua ada DML, yang ketiga ada DCL, kemudian yang ketiga ada TCL ya. DDL itu Data Definition Language ya. Kemudian yang kedua DML, Data Manipulation Language. Kemudian yang ketiga ada DCL, Data Control Language. Yang keempat ada TCL atau Transaction Control Language ya. Kita teruskan di DML ya. Data Manipulation Language yang barusan Bapak tampilkan itu intinya seperti ini ya. Nanti kalian bisa baca secara seksama di Google Classroom-nya mengenai materi ini yang telah diposting ya. Bagaimana cara menambahkan atau insert kan? Bagaimana cara menampilkan ya? Kalau insert itu berarti insert into nama tabel ya. Insert into nama tabel. Di sini kebetulan nama tabelnya dokter ya. Bagaimana cara menambahkan insert lebih dari satu baris ya, ke depannya ya. Yang selanjutnya yang kedua select. Yang select itu menampilkan data ya, menampilkan seluruh data. Kalau seluruh data atau kolom kita pakai bintang, select bintang from dokter. Artinya kita menampilkan seluruh data dari tabel dokter, baik kolomnya maupun barisnya. Gitu. Kemudian yang kedua menampilkan kolom tertentu pada tabel dokter ya. Select ya, kemudian koma select NIK, koma nama dokter, koma spesialis from dokter. Jadi menampilkan 3 kolom NIK, yaitu NIK, nama dokter, dan spesialis yang berasal dari tabel dokter. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan siapa namanya? Muhsin, Pak. Oh iya, Muhsin ya. Silakan Muhsin. Kita salah ngederet gitu. Apakah ada undonya? Kalau di keyboard mah Ctrl Z-nya lah. Oh, salah menghapus gitu ya. Ya. Misalnya. Nah, itu nanti bagiannya di kelompok perintah TCL ke depannya ya. Di Transaction Control Language ya. Nanti itu di sana.
Nanti bagiannya ada di kedepannya kita pelajari, ada di bagian TCL ya, atau Transaction Control Language. Nanti ada perintahnya itu commit dan rollback ya. Nah, insya Allah nanti kedepannya ya kita bahas. Ada yang ditanyakan lagi yang lain? Kalau tidak ada, Bapak DCL ya, Data Control Language ya. Data Control Language ini adalah fungsinya untuk pengaturan hak akses serta digunakan untuk menangani masalah keamanan dalam database server ya. Perintahnya ada grant dan revoke ya. Grant itu memberikan hak akses, sedangkan revoke itu mencabut hak akses yang telah diberikan. Ya, langsung saja kita lihat nih perintahnya ya. Ini perintah atau bentuk umum penulisannya grant ya. Jadi grant itu mengizinkan seorang user untuk mengakses tabel dalam database tertentu, sedangkan revoke lanjutannya nanti kita ada di kelas 12 ya untuk DCL ini. Tapi di kelas 11 ini sekarang kita fokus terlebih dahulu untuk materi nanti di DDL dan DML gitu kan ya. Ada yang bertanya lagi nggak mengenai DCL atau belum ada? Aku mau nanya. Oh iya, silakan Ali ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kan tadi buat ngasih grant sama revoke tuh contohnya Ya. buat ke satu orang aja. Gimana kalau mau ngasih ke lebih dari satu orang? Oh, untuk memberikan atau mengatur untuk semua orang sih memang penulisannya selama ini yang ditemukan baru untuk satu-satu. Jadi satu orang dulu ya. Hak akses untuk satu orang kasih gitu. Jadi tidak bisa pakai koma gitu ya. Jadi kan kalau di sana kalau kita lihat tadi penulisannya satu ini ya. Jadi grant insert kemudian koma delete on dokter koma witansi tu dahlan gitu kan. Jadi tidak bisa tu dahlan koma eko koma Asep, koma Ujang, tidak bisa begitu ya. Jadi seorang satu-satu ya. Jadi satu perintah gitu kan, ya. Bisa dipahami maksudnya. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, Bapak akan tampilkan di sini ada tugas LKPD-nya ya. Nanti mungkin Bapak posting di Google Classroom ya mengenai LKPD-nya ya. Tugasnya adalah membuat database pada DBMS MySQL atau MariaDB ya. Pembuatan database-nya minimal ada 3 buah tabel ya. Kemudian yang keempat di sana masing-masing tabel minimal ada 5 baris data. Kemudian lakukan percobaan perintah DML ya untuk insert, select, update, delete gitu kan. Jadi kemudian nanti Bapak minta laporkan hasil kegiatan praktikumnya pada tabel LKPD ya di lembar kerja di format doc ya. Format lembar kerjanya silakan diunduh, kemudian kalau selesai diisi nanti diunggah kembali ya. Daftar hadirnya nanti Bapak minta untuk kalian isi ya. Bapak berikan beberapa saat kalian untuk mengisi kehadiran gitu kan sambil berjalan ya. Link dari daftar hadir hari ini ya. Silakan diisi ya. Ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Bapak minta ada salah seorang di antara kalian yang menyimpulkan nih pembelajaran kita di hari ini ya. Menyimpulkan siapa? Aku, Pak. Oh ya, silakan Husin. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini yang pertama SQL. SQL adalah struktur query language yang itu adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk basis data. Nah, di SQL ini ada 4 perintah. Ada DDL, DML, DCL, dan TCL. DDL ini fungsinya untuk menambah atau mengurang tabel. Terus ada DML. DML ini ada 4. Ada insert, select, update, sama delete. Ya, jadi Musin sudah bagus ya. Tadi sudah merangkum kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai pengelompokan perintah SQL ya. Tadi sudah disebutkan ada DDL, ada DML, ada DCL, kemudian ada TCL ya. Silakan kerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin ya. Itu saja mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diimplementasikan di dalam pembuatan basis datanya ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada banyak manfaatnya ya. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.